Salam para pelari di arena iman. Tema kita iman yang sejati atau yang bodong. Saudara dan saudaraku terkasih, banyak orang mengaku beriman, tetapi pas diuji langsung rontok. Banyak yang kelihatan rohani, tetapi pas kesulitan datang kabur duluan. Sebenarnya imanmu itu api yang menyala atau cuman abu sisa bakaran? Imanmu itu asli atau bodong? Mari dengar renungan ini sampai akhir dan kamu akan membuktikannya. Saudaraku, iman yang bodong adalah iman palsu, KW, kosong dan tidak berdampak. Tampak berkilau di luar, tetapi hampa di dalam. Ini bukan iman yang sejati, melainkan sekedar label, tanpa kekuatan yang nyata. Kita hidup di era digital, di mana segalanya bisa dibuat menarik. Penampilan bisa difilter, kebohongan bisa dibuat meyakinkan, dan semua orang bisa terlihat baik-baik saja. Tetapi bagaimana dengan iman kita? Apakah iman kita sungguh-sungguh berakar dalam Kristus? Kita hidup di dunia yang penuh dengan gimmick. Apapun bisa dikemas dari luar biasa. Tetapi gimana kalau iman kita cuma jadi bagian dari kemasan semata? Jangan-jangan kita jadi generasi yang kelihatan rohani hanya di medsos, tetapi kosong dalam realita. Kehilangan kuasa Tuhan dalam hidup. Mereka beribadah, berbicara tentang iman, bahkan mungkin melayani. Tetapi ketika badai kehidupan datang, roboh seketika. Firman Tuhan 2 Timotius 3:5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Baik, apa sih ciri-ciri iman yang bodong itu? Yang pertama, hafal firman tapi tidak menghidupi firman. Artinya pada level teori jago, level praktek nol besar. Tahu ayat-ayat Alkitab tapi tidak menghidupinya dalam kesehariannya. Dalam Yakobus 1:22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yang kedua, iman model kondisional. Artinya, selama diberkati Tuhan dengan banyak kemudahan, masih tetap semangat. Tetapi begitu diuji, mulai ragu, bahkan ada yang ambruk. Dari luar kelihatan mantap dan meyakinkan, tapi di dalamnya rapuh. Mari buktikan iman, tetap percaya Tuhan di musim kelimpahan dan di musim kekeringan. Ayub 2:10 berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? 3. Rohani di medsos, tetapi hidupnya berantakan di masyarakat. Rajin posting ayat, rajin debat Alkitab, tapi di dunia nyata hidupnya penuh kepalsuan. Teriak haleluya di gereja, tapi di luar gereja hidupnya hancur. Matius 23:28, di luar tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam penuh kemunafikan. Saudaraku, berikut adalah 3 cara membuktikan imanmu bukan iman yang KW atau yang bodong. Yang pertama, hidup dalam firman Tuhan, bukan hanya mendengarnya. Jangan cuma mendengar tapi lakukan. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang kedua, jangan cuma beragama tapi bertumbuh dalam Kristus. Iman bukan soal status, tapi perjalanan yang harus bertumbuh di dalam Tuhan. 2 Petrus 3:18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Yang ketiga, miliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan cuma kenal Tuhan dari kata orang, tetapi kenali Dia secara pribadi. Jeremia 9:13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. 4. Iman yang berani berdiri teguh di tengah tantangan. Dunia mungkin berubah, tapi iman kita harus tetap teguh. 1 Korintus 16 ayat 13, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Saudaraku, jika renungan ini menolongmu untuk menghidupi kembali imanmu yang sejati, bagikan kepada orang lain agar mereka juga tertolong. Demikian Tuhan berkati. Halo.